penyiar, Pak, Penyiar. penyiar radio ya di MKFM Subang, channelnya di 104,9. 104,9 Ya, betul. MQFM Seragam Ikan Hitam sabuk sabuk apa pegang Iya. piala juga. Nah, Betul, betul. itu yang buat saya penasaran. Nah, itu di organisasi pencak silat, Ya. nah, atlet atau gimana? Iya. Selanjutnya, kalau mau dinamakan mahasiswa itu, sekarang masih statusnya masih mahasiswa. Masih kuliah. Hmm, saya tuh pengen tanya ini, Apa? kalau dari MQFM sendiri kan sudah cukup untuk bekal sehari-hari atau kurang gitu kan? Tapi ngomong kurangnya bukan mau nambahin, pengen tahu aja gitu. Kirain mau ini sekalian direkrut saya. Iya. Terkait kuliah ya sebetulnya gini Pak, Sally di MKFM ini murni berkarya karena Sally ya seperti Bapak lihat sendiri mungkin ya cara web teman-teman mohon maaf ya banyak ngomong juga dibanding yang bertanya gitu kan. Betul sekali. Iya. Ini alhamdulillah cukup gitu aja. Namun kalau untuk apa ya dijadikan satu mohon maaf gitu sumber penghasilan utama jelas masih jauh Pak, masih jauh yang memenuhi target lah istilahnya. Tidak apa-apa, yang penting sudah ada ini ya, sudah ada penghasilan lah. Nah gitu. Dan itu mungkin walaupun cukup tapi berkah lah. Ya, betul itu yang penting. Nah sebelum di situ, sebelum masuk ke MQFM kan baru 3 bulan kemarin. 3 bulan. Sebelumnya kan pasti masih dari orang tua. Ketika zaman saya dulu, saya dikasih bekal tuh rutin. Per bulan tuh saya 2000 berapa ya? 2005 sampai 2008. Bekal tuh sehari 20.000 kala itu. Besar ya Pak, lumayan dong. Ya mungkin karena jauh ya di Bandung ya. Nah, ya itu dia. Mungkin saya pengen compare antara saya, Sally, ataupun teman-teman yang lain. Bukan maksud saya kalau lebih gede, ini gede-gedean bukan itu. Nah, kisaran sampai dapat prestasi seperti itu, bisa kerja di situ, gitunya. Nah itu dari sebuah kursuskah dibiayai sama orang tua atau murni dari hasil kerja keras sendiri untuk prestasi tersebut gitu. Nah ada salah satu seorang orang tua yang ngomong ke saya seperti ini, kalau pengen anak pede kasih bekal yang gede katanya gitu. Nah apakah Neni Sally seperti itu? Ini yang ingin saya tanyakan. Oke, itu salah besar ya teman-teman. Pede, emang kalau uang banyak apa sih yang bikin pede gitu? Itu sangat tidak betul ya Pak. Cari sendiri bekal apa ya? Susah sih. Cuma gini teman-teman. Sally rasanya, Sally sekalian bertanya ke teman-teman yang di Cibosi khususnya apapun yang di luar, ini deh yang udah kuliah nih Pak di semester 6 ya, Sally semester 7 baru-baru kan di semester 6 masih ada nggak sih yang dikasih bekal 10.000 dan itu untuk seminggu 10.000 seminggu ya untuk seminggu dan dengan kondisi tersebut saya bisa bertahan gitu. Aduh saya itu uang rokok setengah bungkus saya. Gitu asik ya Pak karena jujur saya kuliah bukan karena punya uang gitu istilahnya. Alhamdulillah berada di keluarga yang berkecukupan lah istilahnya gitu. Allah selalu ngasih rezeki gitu. Bukan berarti orang berada bukan Pak gitu. Ya, bukan maksud saya tadi underestimate terhadap uang saku tersebut. Tapi saya terus terang kalau disebut saya dibilang sedih, bukan sedih ya, karena saya nggak ngasih bekal juga sih sebetulnya, tapi saya salut zaman sekarang tahun 2021 masih ada anak yang berkeinginan kuat
untuk maju Iya. dan dengan secara support ekonomi apa namanya bisa dibilang minim lah. Itu hal yang sangat langka sekali. Ya betul Pak. Yang Mohon maaf teman-teman. nggak apa. Ya mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa, ini Pak. ini untuk pembelajaran juga sama yang lain. Anak saya aja yang kecil jajannya sehari 20.000. Ya. 20.000. Alhamdulillah Pak. Yang kecil. Dan itu yang membuat saya salut. Jadi apa namanya? Neng Sally ini keinginan untuk majunya kuat. Oh, Tidak kan ada yang seperti ini. Ini mungkin ada kisah seperti ini. Mau sekolah nih, nggak dikasih bekal tuh, Gak berangkat. nggak berangkat. Masya Allah, juga nyesel kayak Nah, teman-teman ini jangan sampai. harus belajar ke Neng Sally karena mungkin untuk mencari ilmu tidak hanya soal uang ya, Betul. tidak hanya soal uang. Ya. Dan kalau saya ini ya, ini di skip aja mungkin ya. Saya terus terang salut dan mudah-mudahan Neng Sally apapun yang dikerjakan tadi karirnya di MQFM kuliahnya Ya. mudah-mudahan cepat Amin. beres ya dan lancar segala sesuatu. Untuk apa namanya dengan uang tersebut gitu ya, dengan uang tersebut seminggu apakah bolak-balik gitu seminggu masih itu dipertanyakan kan ya? atau tinggal di sana gitu. Iya betul. Kalau misalkan gini, kalau misalkan ya dari sini bawa beras, ya, bawa lauk gitu ya, dari kampus ke kontrakan deket gitu ya. Iya. Nah, ya yang kenapa Wajar tidak? gitu ya, Wajar betul, ya, betul. dapat juga dari MQFM gitu. Betul. Ya jadi gini siklusnya ini terjadi baru-baru jadi semester 6 kan kemarin ya Pak udah di MQ masih di bulan inilah gitu kan. Jadi 10.000 waktu itu ya ayah ngomong kayak ayah sih terutamanya Sally deketnya sama ayah Pak kebetulan kayak cekap mau gitu kan udah di bayangan Pak anak SMPWG nya Bapak gitu kan Betul. kurang kali lagi gitu 20.000 tadi internet terus yang untuk patokan oke sih cuma mau ayah lah gitu kan ya 10.000 ya insya Allah teteh bisa bertahan 10.000 nah penting doakan sing lancar segala rutina gitu sing yang dilancarkan kan mau ke teteh lakonan gitu. Nah berangkat ke Subang itu teh siklusnya gini Pak pagi dari jam 6 jam 7 lah sekolah ya jam 7 sampai jam 12 sampai duhur itu ke SMP sekolah PPL pulang dari sana jam 12 setengah 1 gitu karena kebetulan siaran itu jam 1 sampai jam 3 di situ ke MG. Nah terus sisanya jam 4 sampai jam setengah 6 biasanya ada kuliah offline dan itu ke kampus itu gitu. Kendaraan jadi gini alhamdulillah Pak Sally di Subang jantung kos sama sekali alhamdulillah ayah nulakan putra Kak Sally. Dan no bikin Sally kaget jadi abdi sang anjeuna Bang Afri namanya sang abang petang dua kali di satu kejuaraan di Sukabumi salah satunya di Sukabumi terus petang dari Subang di bulan April 2018 satu SSC lulus bulan April teh bumi teh rengsek di perumahan salah satu perumahan April rengsek Juni teh anjeunna langsung nyarios sel daripada ngekos gitu linggihan di bumi sayang tadi isian mah reksak sama gitu jadi kayak ya Allah asli Saya juga percaya itu. Jadi ya tahu kan Tuhan itu sudah mensinkronkan frekuensi Betul. kita itu sudah terhubung gitu ya. Alam itu merespon orang baik pasti akan dipertemukan lagi dengan orang baik. Betul. Dan yang namanya Bang Apri ini menurut saya orang yang luar biasa. Baru ketemu 2 hari Dua sudah kali, betul. dua kali ya? 2 kali jadi Bukan 2 hari, 2 bukan. kali. September 2017 di kejuaraan Sukabumi April Berarti di ini Subang. dari pencak silat tersebut ya. Dari pencak silat
dan beliau itu seorang TNI AU di Surya Dharma. Ya makanya seorang TNI AU. Betul, rumah itu kosong tuh beliau kan di rumah dinas. Bang Apri itu abang-abang atau udah berkeluarga? Nah, ya betul. Jadi Bang Apri itu karena beliau orang Padang Pak, jadi bukan suku Sunda ya. Kalau orang Sunda mungkin tadi akang. Nah, bukan akang ya gitu, dia karena Padang gitu, panggilannya abang. Nah, Bang Ap ini seusia dengan ayah, kalau ayah kelahiran 72, abang 75. Bapak mungkin Beda 10 tahun. 10 tahun. Iya betul. Dan anak yang paling besar pun seusia Sally, kelahiran 2000. Jadi sudah berkeluarga, punya anak 3 gitu. Dan alhamdulillah saya merasa kayak positif lagi Bapak gitu. Padahal pemininggal silsilah sama sekali saya hubungan darah gitu lah ya. Yang saya simak dari dua hal ini yang terjawabkan yang barusan ya. Pertama, untuk orang tua Neng Sally sendiri, saya angkat jempol sampai membuat anak bisa pede dengan keyakinannya tersebut. Yang kedua, saya salut dengan Bang Apri ya. Bang Apri ya. Iya, Bang Apri. Saya terima kasih sekali. Salah satu putri terbaik saya bisa diangkat sebagai anak oleh abang. Terima kasih, tidak salah. Ini salah satu putri terbaik kami. Dan lagi saya ucapkan terima kasih. Dan ini menurut saya sebuah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, buat adik-adik mungkin yang masih berjuang, nggak usah takut dengan apa yang kalian perjuangkan. Kalau kalian memang di jalur yang positif, kalian akan menemukan dengan orang-orang yang baik lagi gitu, yang positif lagi. Jadi jangan mudah menyerah lah. Ini misalkan baru ini kita mau menjalani hal ini terasa berat gitu ya. Pasti semua orang merasakan hal itu. Namun jangan berkecil hati, sebetulnya itu sebuah step kita yang harus dilalui. Insya Allah nanti kita ketemu di jalan yang sesuai harapan kita. Ya, nah terus Pak, misalnya berarti enak dong 10.000 tinggal di rumah gitu. Jangan salah teman-teman. Jarak dari Perum ke sekolah itu hampir 2 kilo, 1 kilo 7 atau 1,8 kilo lah. 1,8, 2 kiloan lah ya. Iya, 2 kiloan. Dan itu Sally pagi-pagi berangkat jalan kaki. Kalau itu mah masih mending. Saya dulu waktu sekolah SMP, mungkin Bapak juga. Kita bolak-balik 5 kilo mungkin. 5 kilo berarti 10 kilo kita bolak-balik jalan kaki. Iya, jalan lagi tuh teman-teman, maksud Sally juga gitu Pak. Jadi ya jangan nyerah sama keadaan gitu. Nah, buat adik-adik yang sekolah SMA atau SMP Palasari nggak punya uang gitu buat ongkos pulang, sholat gitu ya. Iya betul. Olahraga juga kan ya, bagus untuk kesehatan. Dan kami juga dulu jalan kaki loh. Bapakmu dulu juga jalan kaki. Apalagi lebih jauh. SMA mungkin kan SMA di jalan-jalan kayak Pak, ada yang mungkin jalan kaki. Kalau SMA enggak. Kalau SMA enggak. Ada angkot kan. Udah ada angkot dulu. Oh iya. Angkot ataupun nebeng. Biasanya gitu. Anak laki-laki lah. Nah, saya juga perempuan misalnya gitu Pak, gitu kan. Sally ke sekolah jalan kaki, dari sekolah kalau ada tebengan biasa nebeng ya. Terus DMP kan sampai sore. Dan selama kuliah itu sama teman-teman, kayak teman-teman minta dong nebeng, minta dijemput, pulangnya suka diantarin. Alhamdulillah emang berada di lingkungan yang teman-teman rekan kerja semua tuh baik Pak, Masya Allah gitu. Mereka suka nolongin Sally selama Sally belum bisa bawa motor, itu diantar jemputnya betul gitu tanpa pamrih gitu. Dan kayak hai Sel gitu. Dan dengan 10.000 tersebut alhamdulillah bisa bertahan gitu. Bukan berarti nggak jajan, Sally masih kayak jajan itu masih. Alhamdulillah masih bisa jajan 10.000. Nah kadang-kadang ditraktir teman betul. Gitu. Terus pulang ke rumah itu masih hari Sabtu, jadi berangkat Senin pulang Sabtu 6 hari ya sebenarnya. Pulang ayah mama kan nanya bisa bertahan, bisa. Terus ya maaf Pak, agak ada nanya juga kayak pinjam uang ke temen enggak atau barangkali ke siapa gitu ya, takutnya kepepet terus butuh.
enggak, Sally bilang enggak sama sekali, full 10 hari 10.000 untuk 1 minggu gitu. Selama bisa jalan teman-teman, asli istilahnya kita dikasih kaki, dikasih tubuh yang sehat gitu, selama bisa jalan ya jalan gitu. Toh kita juga bisa ngukur sendiri Pak, kayak 20 kilo nih atau 30 kilo, masa iya kita jalan kaki kan nggak mungkin juga gitu, selama jaraknya wajar dan bisa ditempuh oleh tubuh kita itu sebagai manusia tentunya, ya kenapa enggak jalan kaki aja gitu. Terus satu lagi Pak yang Sally mau kasih ke teman-teman, beda ya kalau ngomong sama penyiar kayak gini. Kalau sama narasumber sebelumnya saya banyak ngomong, ini saya jadi malah jadi saya mau jadi bintang tamunya. Lanjut Neng, iya, apa-apa jadi saya nggak juga ya ini. Iya Pak. Aduh lupa tadi sampai mana ya. Kasihkan ngobrol. Tapi sekali lagi makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Soalnya jujur sampai detik ini baru di sini, baru dengan Bapak Sally bisa menceritakan semua perjuangan Sally dari SMP sampai saat ini gitu, dengan semua prestasi Sally, alhamdulillah. Soalnya pengen berbagi Pak sama teman-teman gitu. Kenapa saya ajak ngobrol juga sebetulnya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat adik-adik atau kawan-kawan kita yang lain. Betul. Ya, tidak mengurangi, mungkin saya yakin teman-teman kita lebih hebat. Nah, betul Pak. Teman-teman bukan maksudnya saya ajak Neng Sally ini karena mungkin saya lihat dari sudut pandang lain dan saya tidak mengecilkan peran rekan-rekan yang lain, pasti lebih hebat dari Neng Sally. Betul Pak. Terus tadi ada yang perlu saya klarifikasi juga mengenai uang saku sekolah dulu. Gitu. Ketika saya waktu masa kuliah dulu di Bandung dengan Neng Sally sekarang gitu ya, bukan maksud membandingkan hal yang itu suatu yang jelek, itu enggak gitu. Karena mungkin orang tua saya sendiri pun punya alasan lain. Karena bagi saya ayah saya juga hebat gitu. Iya betul. Ayah saya orang yang enggak pernah selalu support saya gitu. Iya, Masya Allah. Dia nggak pernah bilang. Saya juga kenal beliau. Ketika saya ngomong, Pak, ini nanti gini, dia ada orang tua yang nggak kenal lelah, dia nggak pernah bilang capek dan dia selalu mengiyakan. Walaupun mungkin kalau sekarang saya sudah jadi orang tua dengan 4 orang anak. Iya betul. Ternyata mungkin bapak dulu sebetulnya berat, gitunya. Nah itu gitu ya. Jadi masing-masing orang tua dengan cara sendiri pasti ingin anaknya hebat. Nah itu mungkin. Selanjutnya sebenarnya Pak, yang tadi lupa itu kayaknya. Iya, yang tadi lupa betul. Nah 10.000 bukan berarti Sally misalnya setiap minggu 10.000 enggak juga ya teman-teman. Cuma tapi pernah suatu saat ketika orang tua mungkin lagi tidak pegang uang gitu. Jadi jangan sampai abang kenal misalnya kurang teh biasanya 10.000 sehari, ya 10.000 2 harian gitu, ngerasa rugi gitu, pirasa dinten dong, itu jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi harus kita berjuang bareng-bareng. Jadi teman-teman bisa alhamdulillah sampai usia saat ini gitu bisa sukses, ini tidak terlepas dari peran orang tua ya Pak gitu. Jadi berjuanglah bareng-bareng dengan orang tua teman-teman sendiri gitu, dengan mama, bapak gitu, ini abah dan sebagainya. Itu gitu, berjuang bareng. Jangan istilahnya kita tugas saya mah sebagai anak sekolah Pak gitu ya, yang ngebiayain orang tua, nggak gitu teman-teman. Kita harus berjuang, saling kerjasamanya ditingkatkan gitu. Kita memegang kepercayaan orang tua gitu. Pak Sally berangkat ke Subang ya tiap minggu, ini beban yang di pundak Sally itu nama baik orang tua, nama baik desa juga kan, Cibusi gitu. Alhamdulillah misalnya kalau misalnya saya nakal atau melakukan hal yang tidak benar gitu, kan yang malu siapa gitu kan, semua gitu merembet dari orang tua, dari diri sendiri jelas gitu. Desa juga kayak orang mana ya, orang Cibusi gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu. Ya untuk bekal sendiri alhamdulillah adalah tiap hari ada. Jadi itu suatu waktu mungkin. Iya, suatu waktu. Once upon a time, kayak itu mungkin gitu. Kayak cerita. Tapi nggak besar juga Pak gitu. Mungkin waktu itu memang Bapak lagi tidak ada uang dan itu tidak menjadi sebuah keluhan buat Sally. Nah
sekarang tuh semester 7, Iya. sebentar lagi mungkin sebetulnya kalau normalnya memang 4 tahun lah ya. 4 8 tahun, semester ya, Pak? 8 tahun, 4 tahun, 8 semester, ataupun ada yang 5 tahun juga ada. Iya, betul. Sampai semester 10 yang Nah maksimal. ini mungkin juga sebuah perjuangan untuk bisa mencapai 4 tahun tersebut gitu ya. Di balik apa kesibukannya sebagai penyiar, terus PPL juga, PPL ya? Iya, PPL. PPL, sekarang lagi kejar untuk skripsi, itu mungkin hal yang perlu perjuangan. Nah, saya pengen tahu juga gitu, Iya. dengan aktivitas yang sepadat itu, terus terang saya janjiannya hari Minggu, tapi ternyata ada ada kerjaan lah. Iya, Nesel ini ada kerjaan dan dia libur harusnya hari ini, betul. janjinya sama saya tuh pagi-pagi, Iya, tapi pagi-pagi ya, Pak. ditunda lagi karena ada kerjaan lagi. Nah, Ya, betul. dengan aktivitas yang sangat luar biasa tersebut, boleh tahu ini mungkin gambaran saja bangun jam berapa pagi-pagi? Pagi-pagi jam berapa ya? Kalau lagi Yang pasti waktu subuh lah. ya itu kalau lagi ya, santainya, kalau lagi rajin bisa lah di jam 3, mungkin ya jam 3 gitu. Jam 3 sih pulang pagi, kayak langsung ngerjain apa ya, kayaknya ngerjain yang lain dulu gitu, terus nyambung ke subuh. Nah dari situ ya sama sih kayak temen-temen yang lain, mungkin ya beres-beres rumah, terus Ya. adik-adik juga kan. Betul. Saya punya adik 3 nih sekolah, kayak nyetrika bajunya atau nyiapin buat sarapannya gitu, masak ya. Kelas berapa adek? Yang si AA tuh kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kelas 3. Yang kembar baru masuk, ini baru kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Iya, jadi 3. Yang kembar berarti 4 bersaudara ya. Iya, betul. Adik yang satu kelas 3 SMP dan yang satu lagi kelas 1 SMP. Iya. Dan secara kemandirian nyetrika baju sendiri juga Iya. mereka sudah bisa. Padahal Udah laki-laki bisa. ya. Laki-laki. Mereka tanpa disuruh, Pak, ini juga yang membuat saya kayak alhamdulillah gitu ya, bersyukur banget sebagai kakak. Saya kayak nggak pernah megang baju mereka gitu. Mungkin pernah sekali-kali gitu. Yang saya salutkan tuh ibu sama bapaknya Iya, betul. bisa Jadi kan, sampai ya Allah. anak punya rasa tanggung jawab yang luar biasa. Iya, betul. Kayak ini, Pak, sekarang hujan misalnya kondisinya. Pulang sekolah, sepatu basah, baju basah misalnya. Mereka langsung ke kamar mandi tanpa disuruh, cuci, jemur gitu. Nah, Terus belum selesai. Nah, di balik ini saya sebetulnya bukan mau muji-muji buat mengagul-agul keluarganya Tidak, Neng teman-teman. Sally. Mungkin adik-adik juga atau kawan-kawan yang lain juga memang seperti ini. Nah, cuma mungkin ada juga yang malas-malesan. Nah, tadi sendiri saya tanya saya tanya bangunnya jam berapa tadi, katanya jam 3 kalau Wismana, kalau Enggak, lagi ya, subuh. ini ya subuh gitu. Iya. Nah, menurut saya sekarang itu jarang lah, bukan jarang sekali, jarang yang anak-anak muda sekarang yang bangunnya sepagi itu. Beberapa Iya, kali iya, saya ikut saya berjamaah di pentas Oh, iya. ataupun di Al-Ikhlas beberapa kali jarang anak muda yang ikut Sholat mungkin subuh sholat mungkin subuhnya ya. di rumah. Kadang-kadang saya juga kalau memang kesiangan ya di rumah Iya, saja ya, gitu. wajar gitu. Saya di rumah saja Iya, iya. dibangunkan sama istri jam 5 gitu. Iya. Jam 5. Nah, bukan masalah bangunnya, tapi kalau punya keinginan untuk maju itu jangan setengah-setengah gitu. Jangan setengah-setengah. Kita pengen prestasi terbaik tapi misalkan bangun jam 11 siang. Nah itu jam 8 pagi. Ini orang lain tuh udah melangkah sampai kemana? Udah ngapain gitu Udah ya. ngapain? Ini masih tempat tidur. Tahu kan yang sukses tempat tidur itu siapa? Itu dia. Nah jangan sampailah terus-terusan seperti itu. Ya mudah-mudahan kawan-kawan sama seperti ini, jadi saya doakan seperti itu. Yang giat semoga lebih giat lagi. Iya. Gitu. Nah
mungkin sampai di sini dulu obrolan kita Neng Sally. Kalau saya simpulkan dari obrolan santai kita tersebut, saya melihat sosok Neng Sally itu sosok perempuan yang tangguh dengan segala keterbatasan namanya, dengan segala keterbatasan, tapi sanggup menyelesaikan apa yang ingin diraihnya tersebut gitu. Jadi salah satu mungkin pejuang lah gitu ya. Pejuang itu memang seperti itu, harus ada yang dikorbankan dari segi waktu gitu ya. Terus selanjutnya yang saya salut juga dari Neng Sally ini, tidak pernah ada keluhan gitu ya, ketika lagi ngobrol kayak gini, jadi cerita bukan segini kayak gini juga santai saja sampai ketawa-ketawa. Nah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat adik-adik atau teman-teman kita yang lain. Saya tidak underestimate terhadap semuanya, tapi ini mudah-mudahan jadi sebuah inspirasi, dan kita yakin kawan-kawan kita juga jauh lebih hebat dengan kemampuan mereka. Terus pokoknya kalau misalkan punya keinginan yang baik, terus pelihara itu, dan step-stepnya itu harus ditempuh. Jangan ketika tanyakan sedikit udah lemas ya. Pasti setelah tanyakan itu pasti ada turunan. Itu ya Ning ya. Nah, itu pokoknya kawan-kawan tetap semangat. Nah, sebelum closing nih, barangkali ada yang disampaikan Neng Sally buat teman-teman atau pemirsa Kang Wawan TV. Oke. Panggilnya apa nih, sahabat? Pemirsa? Sahabat pemirsa boleh lah. Oke, boleh. Ini untuk sahabat Kang Wawan TV ya. Jadi teman-teman, setiap orang ini yang pertama sudah dijamin rezekinya ya oleh Allah. Ini terlepas dari apapun itu gitu. Ketika kita istilahnya secara finansial gitu ya, lalu kita bersekolah, lalu dari segi rekan mungkin ya, lingkungan gitu dan sebagainya. Jadi jangan pernah takut kita berada di suatu tempat dimanapun itu, kita tidak punya sesuatu yang kita butuhkan. Contoh tadi ya, saya tidak punya uang, ini hanya perumpamaannya ya. Misalnya saya tidak punya uang tuh saya merasa takut, nah ini harus dijauhkan karena itu merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan diri kita terhadap pencipta kita sendiri. Nah begitulah ya, jangan sampai gitu. Selalu percaya dimanapun sahabat berada, ini kita bisa, kita yakin dan kita mampu gitu. Kita ada yang mengawasi, kita ada yang menuntun, ya tiada bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu tetap berbuat baik Pak, ke siapapun, apapun, kebaikan sekecil apapun, dan jangan pernah mengharapkan dari orang yang sama untuk timbal baliknya. Seperti saya misalnya tadi, kenapa ada yang bisa sampai ya mengangkat saya sebagai anaknya? Mungkin gitu. Kebaikan Bapak. Nah betul. Yang membalasnya. Betul. Bisa jadi kebaikan orang-orang lain gitu. Jadi jangan pernah mengharapkan dari orang yang sama. Betul. Doa juga diperkuat. Dan untuk seperti Sally misalnya, kok bisa fokus sih gitu. Nah, jadi dimanapun teman-teman sedang mengerjakan hal yang teman-teman menjadi aktivitasnya gitu, ini kita coba buat fokus. Contohnya apa? Sally di sekolah, ya fokus di sekolah gitu. Sally di siaran, ya fokus di siaran. Jadi jangan sampai Pak, Sally menuju siaran misalnya, tapi ingat tugas sekolah, ingat di bumi, ingat pesannya. Nah, ini yang menjadi kacau tuh gitu. Dimana kita sedang mengerjakan hal itu, ya udah fokus dulu ke sana gitu. Nanti yang lainnya baru dipikirkan kemudian. Gitu. Dan intinya mah tetap semangat dan lakukan hal yang positif. Lakukan yang positif. Positif. Nah, itu dia obrolan santai saya dengan Neng Sally. Sekali lagi saya berpesan, mungkin kalau boleh saya berpesan untuk adik-adik atau sahabat-sahabat yang punya anak, pelihara terus keinginan mereka yang baik, rencanakan masa depan itu dari sekarang yang baik itu. Nanti pengen seperti apa? Kalau sudah ada keinginan yang baik ke depan, yang dilakukan kan pasti yang baik. Tidak mungkin pengen jadi seorang tentara gitu ya, tapi kerjaannya
malas-malasan, nggak mau olahraga. Iya, Nah, terus main game terus ya, kayak lupa mungkin waktu. seperti Iya. itu gitu ya. Jadi orang-orang di luar sana yang ingin mencapai cita-cita yang sama, mereka pasti sama sudah melangkah lebih dari kita kalau kita hanya stay di posisi yang sekarang santai. Betul. Oke, lumayan saya nggak terlalu capek karena saya lebih banyak bicara. Ternyata alhamdulillah sekali. Mungkin untuk cerita kehidupan di desa kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas waktunya Neng Seli. Ya, Semoga terima kasih. lancar apa yang Amin. dikerjakannya, sukses terus juga Amin, nanti amin. untuk Mudah-mudahan, kedepannya. Terima kasih juga. Sekali lagi buat pemirsa, terima kasih atas dukungannya, dan mohon tetap dukung saya dengan cara mensubscribe channel saya ini, Kang Wawan TV, karena dukungan tersebut sangat berarti buat saya, biar saya tetap semangat untuk bercerita, menggali potensi tentang desa. Kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.